Ya, pada hari ini saya akan bawakan materi Dhamma dengan tema atau judul Menaklukkan Musuhmu ala Buddhis. Ya, jadi pertanyaan pertamanya, apakah kita punya musuh? Orang yang paling kita benci, seseorang yang paling kita tidak sukai, ya. Ya. Dalam Buddha Dharma diungkapkan bahwa sebelum kita menaklukkan musuh-musuh kita harus mengungkap dulu siapa sih sebenarnya musuh sejati kita. Kita harus mengenali siapa sebenarnya musuh kita, karena ada satu nasihat yang sangat bagus dari seorang jenderal perang Tiongkok, ya. Beliau bernama Sun Tzu, dia seorang jenderal militer Tiongkok. Beliau mengeluarkan kata-kata seperti ini: kenali dirimu, kenali musuhmu. 1000 pertempuran, 1000 kemenangan. Ya, jadi kata-kata beliau sangat terkenal di sana. Jadi ketika kita ingin berperang, maka kita harus memastikan bahwa perang itu harus dimenangkan. Dan untuk memenangkan pertempuran atau perperangan, maka kita harus mengenali diri kita dan mengenali musuh kita. Kalau kita kenali diri kita kenali musuh kita, maka menurut beliau 1000 pertempuran, 1000 kemenangan. Ya, mengenali diri kita artinya kita tahu apa saja kekurangan kita, apa saja potensi kita atau kelebihan kita, apa saja kekurangan musuh kita dan apa saja kelebihan musuh kita. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat penting. Sebelum kita mencoba menaklukkan musuh kita, maka pertama yang harus kita ketahui adalah tentang diri kita sendiri. Ada salah satu kisah yang cukup terkenal ya dalam teks Buddhis, kisah tentang seorang Tera, yaitu yang bernama Cakupala Tera. Ya, beliau bernama Cakupala Tera. Kalau kita merujuk pada teks Buddhis, ya, jadi masa di zaman Buddha itu semua yang mencapai pencerahan itu disebut Tera. Ya, jadi siapapun yang sudah mencapai pencerahan, mencapai tingkat arahat disebut Tera. Ya, jadi kalau di zaman sekarang Tera itu kan lamanya seorang sangga berwasa. Jadi kalau sudah 10 tahun, 10 kali berwasa, beliau disebut Tera. Tapi kalau di zaman Buddha, semua yang mencapai pencerahan itu disebut Tera. Meskipun dia baru setahun atau sudah 40 tahun menjadi sangga, beliau disebut Tera. Ya, di zaman sekarang Tera itu tingkatan atau lamanya seseorang berwasa. Ya, kisah Cakupala ini sangat terkenal ya. Beliau diceritakan bahwa pada suatu hari beliau ingin mengunjungi Buddha di Jetawana, di Wihara Jetawana. Nah, sampainya di sana beliau melakukan meditasi jalan. Dan beliau ini adalah seorang biku yang buta. Jadi meskipun beliau biku, beliau buta. Ya, suatu hari beliau melakukan meditasi jalan. Jadi beliau berjalan, melakukan meditasi jalan. Nah, dalam meditasi jalannya itu beliau membunuh banyak serangga. Jadi karena beliau tidak bisa melihat, beliau buta, serangga-serangga yang ada di tanah itu diinjak, akhirnya mati. Nah, mendengar Bante Cakupala Tera ini ada di dekat Buddha, rombongan biku ingin menemui beliau karena beliau dianggap salah seorang biku Bante yang bijaksana. Ya, jadi mereka sekelompok biku ini ingin menemui Cakupala. Nah, di tengah jalan kelompok biku ini melihat bahwa banyak serangga-serangga yang mati di jalan. Dan mereka sepakat bahwa yang menyebabkan serangga-serangga ini mati pasti Bante Cakupala, karena beliau tidak bisa melihat. Ya, jadi beliaulah yang membunuh binatang-binatang ini. Nah, kelompok biku ini atau kelompok pertapa ini menemui Sang Buddha dengan tujuan untuk melaporkan kasus tersebut. Jadi beliau mereka yang rencananya ingin bertemu dengan Bante Cakupala beralih, karena melihat kasus ini beliau beralih menemui Buddha untuk melaporkan kepada Buddha bahwa telah terjadi pelanggaran. Seorang biku telah melakukan banyak pembunuhan.
jadi membunuh banyak serangga. Kemudian sampai di Buddha menjelaskan bahwa Bante Cakupala ini buta, ya, jadi dia tidak bisa melihat apa yang dia lakukan. Maksudnya dia tidak bisa melihat bahwa ada binatang-binatang itu yang diinjak hingga mati. Nah, kemudian yang kedua, Bante Cakupala telah mencapai tingkat arahat. Jadi apapun yang beliau lakukan itu tidak menyebabkan karma. Dan pembunuhan yang dilakukan itu tanpa cetana, tanpa niat. Nah, Buddha sendiri menjelaskan bahwa karma adalah cetana, karma adalah niat. Tanpa niat itu tidak bisa menjadi karma. Jadi contohnya, Bapak Ibu buka pintu rumah, tiba-tiba ada cicak yang terjepit mati. Nah, itu bukan karma. Kenapa? Karena kita tidak ada niat di sana. Kecuali kita sudah tahu bahwa akan ada cicak di situ, kemudian kita buka pintu dan cicak itu mati. Ya, syarat pembunuhan itu pertama harus ada makhluk hidup. Jadi syarat pembunuhan itu pertama harus ada makhluk hidup. Yang kedua, kita tahu bahwa makhluk itu hidup. Ya, jadi kita tahu bahwa makhluk itu hidup. Yang ketiga, ada usaha untuk melakukan pembunuhan dengan cara apapun. Yang keempat, usaha itu dilakukan. Yang kelima, makhluk itu mati. Ya, jadi syarat pembunuhan seperti itu. Jadi kalau kita tahu ada makhluk hidup, kita tahu dia hidup, kemudian kita ada usaha dengan cara apapun, ya, dengan cara apapun melakukan pembunuhan, kemudian kita melakukan usaha itu, makhluk itu mati, itu pembunuhan yang sempurna. Ya. Jadi kalau kita sudah tahu dia masih hidup, kita berusaha dan sampai mati, itu pembunuhan, ya. Jadi diceritakan bahwa Buddha menjelaskan yang dilakukan Bante Cakupala ini bukanlah pelanggaran sila, karena pertama beliau buta, tidak ada niat di sana, dan kedua beliau telah mencapai tingkat arahat. Jadi tidak mungkin lagi ada perbuatan yang dilakukan dengan didasari loba, dosa, dan moha. Ini adalah jawaban dari Buddha. Kemudian para rombongan biku ini bertanya, Bante Cakupala ini kan seorang arahat, kenapa sampai bisa buta? Ya, Buddha menceritakan bahwa kehidupan lampau Bante Cakupala ini, beliau seorang tabib yang sangat hebat. Ya, beliau adalah seorang tabib yang sangat hebat. Suatu hari ada seorang ibu yang menemui tabib ini, kemudian mengatakan bahwa anakku matanya sedang sakit. Ya, tolong obati dia. Tapi saya tidak punya uang. Ya, ibu ini miskin, dia mengatakan bahwa saya tidak punya uang. Tapi sebagai imbalannya, kalau anakku sembuh, maka dia akan menjadi pembantumu. Kamu boleh mengambil dia sebagai pembantu. Nah, setelah dikasih obat, beberapa hari kemudian mata anak ini sembuh. Ya, sakitnya itu sembuh. Tapi mamanya khawatir. Kalau sampai dia kembali dan memberitahu bahwa anaknya sembuh, berarti anaknya ini akan jadi pembantu sama tabib ini. Nah, ibunya kemudian berniat jahat atau ingin menipu tabib tersebut. Dia mengatakan bahwa anaknya sampai sekarang ini belum sembuh. Kemudian tabib itu memeriksa lagi, dengan pengetahuan dokternya, pengetahuan medisnya, dia tahu bahwa anak ini sudah sembuh. Ya, setelah memakai obat sudah sembuh. Nah, tiba-tiba dalam batinnya ini muncul kebencian. Dalam pikirannya muncul rasa tidak suka, dan dia ingin membalas dendam, kira-kira seperti itu. Dia bilang, oh sudah, kalau begitu obatnya diganti obat yang lain. Ternyata obat yang lain ini adalah racun yang menyebabkan anak tersebut buta. Nah, inilah yang menyebabkan buah karma kelahiran berikutnya Bante Cakupala terlahir sebagai orang buta. Ya. Nah, disinilah sangat penting sebuah kebijaksanaan. Makanya kalau Bapak Ibu di sini tidak ada ya. Kalau Bapak Ibu melihat altar yang khas Theravada, di samping Buddha itu ada dua orang siswa muridnya. Yang sebelah kiri itu biasanya
yang Arya Moggallana, yang sebelah kanan itu yang Arya Sariputta. Yang Arya Sariputta itu dianggap tangan kanan Buddha, makanya ditaruh di kanan. Yang Arya Moggallana itu ditaruh di sebelah kiri. Beliau dua siswa utama Buddha ini adalah siswa yang paling dekat dengan Buddha. Istilahnya kalau secara level itu hanya satu tingkat di bawah Buddha, makanya menjadi siswa utama. Dan kenapa Sariputta dijadikan tangan kanan bukan yang Arya Moggallana? Karena yang Arya Sariputta ini terkenal dengan kebijaksanaannya. Jadi yang Arya Sariputta ini terkenal dengan kebijaksanaannya, orang yang sangat bijaksana. Sedangkan yang Arya Moggallana ini terkenal yang paling sakti. Ya, jadi dari semua siswa Buddha yang Arya Moggallana ini yang paling sakti. Kalau kita boleh bilang yang paling jago lah. Apapun beliau bisa. Sedangkan yang Arya Sariputta yang paling bijaksana. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa Buddha menempatkan bahwa kebijaksanaan itu lebih tinggi daripada kesaktian. Makanya yang Arya Sariputta jadi tangan kanan. Ini pun bisa dilihat dari bagaimana mereka berparinibbana. Ya kan? Kalau kita lihat kisah beliau, yang Arya Sariputta ini kan yang paling sakti, yang paling jago. Tapi beliau mati dicincang oleh para perampok. Padahal beliau paling sakti. Sedangkan yang Arya Moggallana, yang Arya Sariputta mati seperti Buddha atau berparinibbana seperti Buddha. Nah, inilah menyebabkan kenapa kebijaksanaan itu lebih tinggi tingkatannya daripada kesaktian. Nah, di akhir penjelasan Buddha mengeluarkan syair Dhammapada. Beliau mengatakan bahwa pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu, pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran jahat, maka penderitaan akan mengikutinya bagaikan roda pedati mengikuti langkah kaki lembu yang menariknya. Ya. Jadi dalam agama Buddha, pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Apapun yang kita lakukan pasti didasari dari pikiran kita. Maka itu sangat penting menjaga cita kita atau batin kita atau pikiran kita. Menjaga jangan sampai aku salah cita atau pikiran-pikiran buruk kita muncul lebih sering daripada pikiran positif kita. Nah, kenapa? Karena Buddha menjelaskan bahwa semua makhluk adalah pewaris dari perbuatannya sendiri, pewaris karmanya sendiri. Ya, dalam kalimat perenungan dikatakan bahwa apapun yang ku perbuat, baik atau buruk, itulah yang akan kuwarisi. Jadi apapun yang saya lakukan, apapun yang terjadi sama saya, ini adalah buah dari perbuatan saya. Jadi Ajahn Chah pernah mengatakan bahwa ketika kita ingin mengetahui masa depan kita, lihatlah apa yang kita lakukan hari ini. Kalau kita ingin mengetahui masa lalu kita, lihatlah apa yang terjadi pada diri kita saat ini. Itu cara paling gampang untuk meramal. Jadi kalau kita ingin meramal masa lalu kita, lihat saja kehidupan kita saat ini seperti apa. Kalau kita ingin meramal masa depan kita, lihat saja perbuatan-perbuatan kita saat ini seperti apa. Kira-kira seperti itu ya. Jadi ketika hari ini kita merasa bahwa kita adalah korban kemarin atau kehidupan lampau, kita adalah pelaku. Ya, jadi kalau kita hari ini merasa bahwa saya adalah korban, maka kemarin atau kehidupan lampau, kita adalah pelaku. Kalau hari ini kita pelaku, maka besok atau kehidupan yang akan datang, kita akan jadi korban. Ya, sistem karma seperti itu, sesederhana itu. Ya, makanya sangat penting untuk menjaga pikiran kita dari aku salah cita, pikiran-pikiran yang tidak bajik. Ya, Buddha mengajarkan bahwa kita adalah pencipta kehidupan kita. Kebahagiaan dan penderitaan adalah ciptaan kita sendiri. Perbuatan kita adalah properti kita. Ya, perbuatan kita adalah properti kita. Perbuatan kita adalah harta-harta kita. Ini adalah ajaran dasar dari Buddha. Nah, karena kita sudah tahu hal ini, maka sangat penting untuk mengetahui perbedaan dari karma baik dan karma buruk. Ya, menjaga pikiran itu sangat penting. Ya, saya punya
Beberapa waktu lalu saya coba browsing ya. Warna apa yang paling gampang dilihat oleh manusia? Ternyata warna hijau. Ya, jadi warna yang paling gampang dilihat manusia itu adalah warna hijau. Jadi ceritanya kalau kita menghamburkan banyak warna begitu, maka warna yang paling pertama kita lihat adalah warna hijau. Ini katanya. Ya, nanti Bapak Ibu boleh coba sendiri. Nah, saya punya tes sama Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, gambar lingkaran ini sangat besar kan? Betul tidak? Padahal yang satu lebih besar. Ya, pasti waktu Bapak Ibu pertama kali lihat gambaran ini, lingkarannya sangat besar. Padahal ada satu yang lebih besar. Menurut Bapak Ibu, yang merasa yang lebih besar kuning siapa? Yang lebih besar hijau? Yang hijau lebih besar? Tidak ada. Yang tidak angkat tangan? Ragu-ragu. Ya, sebetulnya beginilah sistem kerja pikiran kita, bahwa ternyata pikiran kita sangat mudah dipengaruhi. Ya, dua gambar lingkaran ini sama besar. Ya, jadi dua lingkaran ini sama besar. Kenapa kita bisa terpengaruh? Karena kita tidak memiliki keyakinan. Pikiran kita masih bisa dipengaruhi. Ya, seperti itulah sistem kerja pikiran kita. Sesederhana itu. Ini untuk sesuatu yang sangat sederhana, apalagi untuk sesuatu yang sangat mendasar. Ya, jadi gambaran ini sangat besar, 10 cm 10 cm. Ya, diameternya. Jadi Buddha menjelaskan bahwa memiliki pandangan benar sangatlah penting pikiran kita. Kenapa? Karena pikiran kita itu sangat mudah tergoyahkan. Ya, pikiran kita tuh sangat mudah tergoyahkan. Kita dapat membedakan akusala dan kusala. Apa bedanya akusala karma dan kusala karma? Kusala karma itu perbuatan baik ya, kusala. Kalau A itu berarti tidak. Jadi kusala karma, bedanya apa dengan akusala karma? Secara sederhana, kusala karma menghasilkan berbagai jenis kebahagiaan. Jadi suatu perbuatan itu kalau kita lakukan akan menghasilkan berbagai jenis kebahagiaan, kesuksesan, kesejahteraan, keselamatan, dan lain-lain. Sedangkan akusala karma itu sebaliknya, menghasilkan penderitaan dan lain sebagainya. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk memperbanyak akusala karma dan bagaimana yang bisa kita lakukan untuk mengurangi akusala karma kita dan mengumpulkan kusala karma sebanyak-banyaknya? Buddha menjelaskan bahwa ada 4 usaha. Ya, ada 4 usaha yang bisa kita lakukan. Di sini seorang biku membangkitkan keinginan untuk tidak memunculkan kondisi-kondisi buruk yang tidak bermanfaat yang belum muncul. Ia berusaha membangkitkan kegigihan, mengarahkan pikirannya dan berupaya. Ini saya singkat saja ya, karena kalau dibaca full itu biasanya agak membingungkan. Jadi usaha pertama yang kita bisa lakukan adalah mengkondisikan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi mengkondisikan hal-hal yang tidak bermanfaat atau mengkondisikan perbuatan buruk yang belum kita lakukan, jangan sampai kita lakukan. Jadi itu usaha pertama, mengkondisikan perbuatan-perbuatan buruk yang belum pernah kita lakukan, jangan sampai kita lakukan. Ya, maksudnya perbuatan-perbuatan buruk yang belum pernah kita lakukan adalah perbuatan buruk saat ini. Karena kalau kita melihat ke belakang, maka semua perbuatan buruk itu sudah pernah kita lakukan. Ya, maksudnya adalah perbuatan buruk saat ini. Kalau saat ini kebencian saya tidak muncul, saya usahakan untuk tidak muncul. Kalau saat ini keserakahan saya tidak muncul, saya usahakan untuk tidak muncul. Itu usaha pertama. Usaha kedua adalah meninggalkan kondisi-kondisi buruk atau meninggalkan karma-karma buruk atau perbuatan buruk yang sudah pernah kita lakukan, jangan kita lakukan lagi.
Ya, jadi kalau yang pertama itu adalah yang belum muncul, jangan kita munculkan. Kalau yang kedua, yang sudah muncul, kita usahakan tidak muncul lagi. Jadi kalau tadi yang pertama kan, hari ini, saat ini saya tidak sedang membenci, ya jangan sampai saya membenci. Nah kalau yang kedua itu, saat ini saya lagi marah sekali. Kita usahakan untuk marahnya itu mereda. Ya, itu usaha kedua. Usaha ketiga adalah memunculkan kondisi-kondisi atau karma-karma atau perbuatan-perbuatan buruk yang belum kita lakukan untuk muncul. Ya, mengkondisikan perbuatan-perbuatan baik yang saat ini belum muncul, kita kondisikan untuk muncul. Wah, hari ini saya belum berdana, jadi sebentar saya harus berdana. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, yang keempat ini yang paling penting adalah mengkondisikan perbuatan-perbuatan baik yang sudah kita lakukan untuk tetap dipertahankan. Jadi konsistensi perbuatan baik kita sangat penting. Ya, jadi kalau hari ini saya sudah berdana, maka saya usahakan besok saya berdana lagi. Besoknya saya berdana lagi. Kalau hari ini saya sudah kewihara, saya usahakan minggu depan saya kewihara lagi. Kenapa? Menjaga konsistensi itu sesuatu yang sangat penting. Nah, dari 4 usaha benar ini diajarkan oleh Buddha, maka hal penting yang harus kita lakukan adalah menghindari akusala karma dan berusaha untuk mengumpulkan kusala karma sebanyak-banyaknya. Sangat susah? Ya, memang sangat susah. Ya, tidak melakukan akusala karma itu sangat susah. Ya. Pancasila itu susah dilakukan. Iya. Pancasila itu menyenangkan untuk dilanggar. Iya. Kenapa? Karena melanggar Pancasila itu memuaskan ego kita. Ya, ketika ego kita puas, itu menyenangkan. Memuaskan ego itu sesuatu yang menyenangkan. Pelanggaran Pancasila itulah pemuasan ego. Ya, kita membunuh karena kita merasa kita lebih kuat. Kita menyakiti karena kita merasa lebih kuat. Ego kita terpuaskan. Kita marah karena kita merasa lebih berkuasa. Kita marah karena kita merasa lebih punya power. Ego kita terpuaskan. Sabar itu penderitaan. Sangat menyiksa. Ya, kenapa? Karena ego kita ditekan habis-habisan. Itulah kalau ditanya, melanggar sila itu menyenangkan, sangat menyenangkan. Ya, karena ego kita terpuaskan. Nah, jadi musuh utama kita sebetulnya dalam Buddha Dharma adalah diri kita sendiri. Ya, sebelum kita menaklukkan orang lain, kita harus menaklukkan diri kita sendiri. Dalam Dhammapada bab 8 ayat ke-103, Buddha mengatakan bahwa walaupun seseorang dapat menaklukkan ribuan musuh dalam ribuan kali pertempuran, namun sesungguhnya penakluk terbesar adalah menaklukkan dirinya sendiri. Ya, jadi Buddha menjelaskan bahwa menaklukkan ribuan orang itu biasa saja. Ya, tapi seseorang yang bisa menaklukkan diri sendiri itu sesuatu yang luar biasa. Ya, seperti kita ketahui bahwa kita punya 3 pintu karma, atau kita punya 3 pintu yang bisa menjadi sumber karma kita, yaitu pikiran, ucapan, dan perbuatan kita. Ya, perbuatan kita ini karma buruknya. Karma buruk dari perbuatan kita itu adalah pelanggaran sila 1 sampai sila 3. Jadi Pancasila Buddhis, ketika kita melanggar sila 1, 2, 3, itu berarti kita sudah melakukan karma buruk melalui pintu perbuatan atau pintu tubuh. Sedangkan sila keempat itu melalui pintu ucapan. Sedangkan pikiran itu adalah pikiran-pikiran buruk yang muncul. Saya kepingin barangnya orang ini. Saya kepingin hartanya orang. Nah, itu adalah pikiran buruk yang muncul dan termasuk pandangan buruk. Nah, untuk itu Buddha mengajarkan bahwa sangat penting untuk memurnikan ulang sila kita. Kalau istilahnya adalah purifikasi. Sangat penting untuk memurnikan sila kita. Makanya kami di kepanditaan itu ada namanya Pandita Samaya.
Ya, Pandita Samaya itu fungsinya adalah mempurifikasi sila-sila kami. Ya, melakukan pertobatan, pengakuan, ya kira-kira seperti itu ya. Jadi mempurifikasi sila kami, pelanggaran sila yang sudah dilakukan dimurnikan kembali. Ya, itu tujuan dari pemurnian sila. Nah, tapi yang harus kita ingat adalah pemurnian sila atau menjaga sila itu hanya menjaga ucapan dan perbuatan kita. Ya, jadi praktek sila yang kita lakukan itu hanya menjaga ucapan dan perbuatan kita, hanya menjaga pintu karma dari mulut dan tubuh kita. Sedangkan pikiran kita itu tidak bisa dijaga dengan sila. Pikiran kita hanya bisa dijaga melalui praktek meditasi, khususnya meditasi samatha. Ya, jadi pikiran kita tidak bisa dijaga dengan praktek sila. Pikiran kita hanya bisa dijaga melalui praktek meditasi samatha. Ya, dengan praktek meditasi samatha maka pikiran kita akan menjadi lebih terkendali. Tapi praktek samatha tidak mencabut akar dari akusala cita kita. Jadi praktek samatha itu hanya menenangkan pikiran kita atau mengkondisikan pikiran-pikiran buruk tidak muncul. Ya, contohnya saat ini. Saat ini mungkin keserakahan kita tidak ada yang muncul. Ya kan? Kalau kita mencermati tubuh kita, pikiran kita saat ini saya tidak sedang serakah. Tapi karena akarnya belum tercabut, ya, nanti di tempat makan mungkin keserakahan itu muncul. Kenapa? Karena akarnya belum tercabut. Jadi kita hanya meredam kebencian, keserakahan, dan kebodohan kita, hanya kita redam. Tapi karena akarnya belum tercabut, maka suatu saat akan berpotensi untuk muncul lagi. Ya, jadi untuk mencabut akar-akarnya, untuk mencabut sampai ke akar-akarnya, maka praktek yang dilakukan adalah praktek meditasi vipassana. Ya, itu fungsi untuk mencabut atau menghancurkan sampai ke akar-akarnya. Nah, inilah hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menaklukkan musuh-musuh kita. Jadi musuh utama kita adalah diri kita sendiri. Ketika kita bisa menghancurkan kebencian, keserakahan, dan kebodohan dalam diri kita, maka kita sudah menghancurkan musuh-musuh kita. Ya, ketika kita sudah menghancurkan kebencian, keserakahan, dan kebodohan, maka orang lain bukan lagi musuh kita. Ya kan? Ketika kita memahami konsep karma bahwa tidak ada sejarahnya seseorang itu menyakiti kita. Tidak ada sejarahnya seseorang itu membuat kita menderita. Kita menderita karena perbuatan kita sendiri. Nah, jadi tidak ada istilahnya, saya ini marah gara-gara dia. Tidak ya, kita marah itu karena kita memang marah. Karena itu sifat dasar kita. Dia hanya pemicu, bukan faktor utama. Ya, itu sedikit yang bisa saya sampaikan tentang mempraktekkan akusala cita, menjaga akusala cita dan kusala cita kita agar kusala kita lebih sering muncul, kusala cita kita lebih sering muncul, sehingga perbuatan-perbuatan kita juga menjadi lebih baik, sehingga kehidupan yang akan datang kita pun dapat mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Kalau pesan Bante kemarin, minimal kita terlahir lagi sebagai manusia, karena potensi untuk terlahir di 3 alam menderita itu jauh lebih besar. Ya, itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat menambah pengetahuan kita bersama. Semoga kebencian, keserakahan, dan kegelapan batin kita dapat semakin berkurang. Sabesata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.